Pagi itu, udara di desa Cikaramat terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari belum tinggi, namun ratusan warga sudah berkumpul di balai desa. Beberapa duduk di tikar, sebagian berdiri berdesakan di bawah rindangnya pohon mahoni tua yang berdiri di halaman. Wajah-wajah mereka dipenuhi harapan, hari ini seharusnya menjadi hari penting. Dana bantuan desa cair hari ini. Begitu kata-kata yang sudah beredar sejak sepekan terakhir. Bantuan itu adalah bagian dari program pemerintah daerah untuk desa-desa tertinggal. Ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak dan membangun irigasi sawah yang sudah lama jebol. Untuk warga desa Cikaramat yang hidup dari hasil tani dan kebun, ini bukan sekadar uang. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Pak Ujang, petani berusia 60-an tahun, duduk bersila di sudut. Bajunya kusam, tangan kasarnya memegang sebungkus nasi timbel yang belum disentuh. Di sampingnya, istrinya menggenggam erat lengan. "Pak Kades pasti datang bawa kabar baik," bisiknya lirih. Namun jam demi jam berlalu. Tidak ada pengumuman. Tidak ada aparat desa yang muncul, apalagi kepala desa. Beberapa warga mulai gelisah. Anak-anak kecil yang ikut orang tuanya mulai rewel karena panas. Suasana mulai berubah. Aneh, biasanya jam segini Pak Kades sudah datang. Ini malah sepi, gumam seorang pemuda. Sekretaris desa yang akhirnya muncul hanya memberi jawaban singkat dan membingungkan. "Pak Kades sedang ada urusan di luar kota. Mohon sabar, semuanya," katanya buru-buru lalu menghilang di balik pintu kantor desa. Keresahan mulai menyebar seperti api kecil yang tertiup angin. Warga yang tadinya menunggu dengan tenang mulai bertanya-tanya, berbisik satu sama lain, dan akhirnya mengeluh dengan suara keras. Jangan-jangan dananya belum turun. Atau sudah turun tapi, kemana? Pak Ujang berdiri, mengangkat tongkatnya. "Kalau memang belum ada uangnya, bilang dari awal. Kami bukan boneka yang bisa disuruh nunggu tanpa kejelasan." Suasana menjadi riuh. Wajah-wajah harapan berubah menjadi wajah penuh cemas dan curiga. Hari yang tadinya mereka nantikan dengan optimisme, perlahan berubah menjadi hari yang penuh tanda tanya besar. Di balik kaca kantor desa yang tertutup tirai, seseorang mengintip. Di tangan orang itu, ponsel terus berdering, dan nama yang muncul di layar adalah Kang Dedi Mulyadi. Malam menjelang, tapi balai desa belum sepenuhnya kosong. Beberapa warga masih duduk dengan wajah lelah, mencoba mencerna keganjilan yang terjadi siang tadi. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada kejelasan. Yang ada hanya janji dan diam. Di warung Bu Imah yang terletak tak jauh dari balai desa, obrolan mulai memanas. "Saya dengar dari menantu saya yang kerja di kecamatan, dananya sudah ditransfer 2 minggu lalu," kata Mang Encep, sopir angkot yang sedang menyeruput kopi hitam. Warga yang mendengar langsung saling pandang. "Loh, tapi," kata sekretaris desa, "dananya belum cair." Sahut pemuda bernama Deden, matanya membelalak. "Nah itu dia," timpal Bu Imah sambil menyendok gorengan. "Kalau benar sudah cair, kenapa kita semua dibohongi? Uang segitu banyak, kalau dipakai buat jalan, irigasi, bisa ngubah hidup kita. Tapi ini malah lenyap kayak ditelan bumi." Di sudut warung, duduk Pak Tarmuji, mantan perangkat desa yang kini pensiun. Ia sudah lama mencium gelagat tak beres dari kepala desa, terutama sejak mobil baru warna hitam sering terlihat parkir di halaman rumah sang Kades. Mobil itu nggak murah. "Dan saya tahu, gaji Kades nggak bakal cukup buat beli begituan dalam setahun," katanya pelan, tapi penuh makna. Obrolan itu menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Keesokan paginya, di pasar, di masjid, bahkan di sawah, warga mulai membicarakan satu hal. Kemana perginya dana bantuan itu? Rasa kecewa berubah jadi kemarahan. Sebuah kelompok pemuda yang peduli terhadap pembangunan desa akhirnya sepakat membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Kang Dedi Mulyadi. Tokoh yang selama ini dikenal tak segan membela rakyat kecil dan membongkar penyimpangan aparat. "Kita nggak bisa diam. Kalau kita diam, kita akan terus ditindas," ujar Asep, pemuda desa yang memimpin gerakan itu. Ia mengunggah video pendek ke media sosial,
memperlihatkan kondisi jalan desa yang berlubang dan suara warga yang kecewa. Dalam waktu singkat, video itu viral. Komentar dari netizen mengalir deras, banyak yang menandai akun media, bahkan akun pribadi Kang Deddy. Warga berharap suara mereka sampai, dan sampai jugalah suara itu ke telinga yang tepat. Kang Deddy sedang dalam perjalanan pulang dari kunjungan di desa lain saat stafnya menunjukkan video tersebut. Ia menatap layar dengan sorot mata yang berubah serius. "Ini di Purwakarta?" tanyanya. "Hubungi tim. Kita ke sana besok pagi." Sementara itu, kepala desa terlihat makin jarang muncul. Rumahnya sepi, gerbang selalu tertutup. Beberapa warga melihat ada mobil mewah keluar masuk malam hari. Desas-desus berkembang. Apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu? Di tengah kecemasan itu, satu hal menjadi jelas. Masyarakat tidak akan tinggal diam. Dan Kang Deddy Mulyadi, tokoh yang mereka harapkan, kini sedang meluncur menuju desa mereka. Sebuah pertarungan antara keadilan dan keserakahan perlahan mulai terbuka. Pagi masih berkabut saat mobil hitam berplat dinas meluncur di jalanan berliku menuju desa Cikaramat. Di dalamnya duduk seorang pria bersorban putih, mengenakan ikat kepala khas Sunda, dengan sorot mata tajam namun penuh keteduhan. Dialah Kang Deddy Mulyadi. Tangannya memegang ponsel yang sejak semalam dipenuhi notifikasi dari warga desa. Video viral yang memperlihatkan kondisi jalan rusak dan jeritan warga membuat hatinya panas. "Rakyat tidak boleh dibiarkan kecewa seperti ini," gumamnya lirih. Sambil menatap keluar jendela, Kang Deddy teringat masa lalunya. Ia tahu betul arti penderitaan hidup di desa. Dulu, saat kecil, ia juga harus berjalan kaki berkilo-kilo di jalan tanah hanya untuk sekolah. Ia tahu rasa lapar, ia paham perihnya ketidakadilan. Ketika mobil memasuki perbatasan desa, beberapa warga yang sedang bekerja di sawah menghentikan kegiatan mereka. "Itu Kang Deddy," teriak seorang anak kecil, membuat para petani menoleh dan segera bergegas menuju balai desa. Kabar kedatangan Kang Deddy menyebar seperti api menjalar ke alang-alang kering. Warga berdatangan, meninggalkan rumah, warung, dan ladang. Mereka tahu, kali ini suara mereka akan benar-benar didengar. Sesampainya di balai desa, Kang Deddy turun dengan langkah tegas. Ia tidak datang dengan rombongan besar, tidak dengan formalitas birokrasi. Ia datang sebagai wakil rakyat yang marah. Langsung ia meminta warga berkumpul di halaman, tanpa mikrofon, tanpa panggung. "Ayah ibu sekalian," ujarnya, suaranya lantang. "Saya dengar ada yang tidak beres di sini. Bantuan yang seharusnya untuk panjenengan semua," katanya Rai. "Benarkah?" "Benar, Kang," sahut warga serempak. Suara mereka bergetar antara marah dan harap. "Kami sudah menunggu lama." Tapi kepala desa tidak pernah memberi kejelasan. Tambah Bu Neneng, seorang ibu yang membawa anak balita di gendongannya. Kang Deddy mengangguk pelan, matanya menyapu wajah-wajah di hadapannya. Ia tahu ini bukan masalah kecil. Ini adalah luka yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Dan luka ini harus dijahit dengan keadilan. Ia meminta salah satu perwakilan warga naik ke depan dan menceritakan kronologi sejak awal. Asep, pemuda yang membuat video viral itu, maju dengan suara tegas. "Kami hanya ingin kejelasan, Kang. Kalau memang belum cair, katakan. Tapi ini dana sudah turun, dan kami tidak tahu kemana." Wajah Kang Deddy mengeras. Ia meminta salah satu stafnya menelepon langsung Inspektorat Kabupaten. "Saya tidak akan diam. Kita selesaikan ini. Sekarang juga." Warga bersorak. Di tengah kesedihan dan kemarahan, muncul secercah harapan. Mereka percaya, dengan kedatangan Kang Deddy, kebenaran akan segera terungkap. Langit siang mulai terik saat warga semakin memadati halaman balai desa. Suasana yang tadinya penuh keluhan dan bisik-bisik berubah menjadi sorotan tajam dan wajah-wajah siap bersuara. Kang Deddy berdiri di tengah kerumunan, matanya tidak lepas dari bangunan kantor desa yang pintunya masih tertutup rapat. "Panggil kepala desa ke sini," ucap Kang Deddy tenang tapi tegas.
Seorang pemuda segera masuk ke dalam kantor desa, mengetuk pintu keras-keras. Tidak lama kemudian, muncul Pak Kades, wajahnya cemas, kemeja putihnya setengah kusut, dan keringat mulai membasahi pelipisnya. "Pak Kades," suara Kang Dedi mulai terdengar di seluruh penjuru halaman. "Saya datang ke sini karena rakyat Panjenengan merasa dibohongi. Dana bantuan untuk desa ini katanya sudah cair, tapi warga belum menerima manfaatnya." "Betul." Pak Kades menelan ludah. Pandangannya berkeliling, seolah mencari sekutu, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan kecewa. Itu salah paham, Kang. Dana memang sudah masuk, tapi sedang kami proses dulu untuk perencanaan." "Perencanaan apa yang butuh waktu 2 bulan tanpa transparansi?" potong Kang Dedi tajam. "Mana laporan realisasinya? Mana rapat desanya? Apakah warga diajak bicara?" Tidak ada jawaban. Pak Kades hanya menunduk. Suara warga mulai meninggi. "Kami tidak pernah diajak rapat. Itu uang rakyat, bukan milik pribadi." Seorang nenek berdiri dengan tongkatnya, suaranya bergetar namun kuat. "Pak Kades, cucu saya jatuh waktu berangkat sekolah karena jalan rusak. Kami sabar menunggu, tapi sabar kami bukan untuk ditipu." Kang Dedi memandang Pak Kades tajam. "Saya tanya satu hal. Apakah benar dana desa ini sudah Anda gunakan untuk membeli mobil pribadi?" Pak Kades membuka mulutnya, tapi suara tercekat. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh kemarahan warga. Beberapa perangkat desa mulai bergerak menjauh, seperti tak ingin ikut terseret. "Aparat desa bukan penguasa. Anda dipilih untuk melayani. Kalau tidak bisa jujur, silakan minggir," ujar Kang Dedi, kini nadanya penuh amarah yang terkontrol. "Saya akan minta inspektorat audit menyeluruh. Dan saya pastikan, tidak ada yang ditutupi." Sorak-sorai warga pecah. Beberapa warga menangis lega. Harapan yang sempat redup, kini menyala kembali. Pak Kades hanya bisa berdiri diam, berkeringat, dikelilingi oleh rakyat yang mulai bangkit dari diamnya. Sebuah keadilan perlahan bangkit, dimulai dari keberanian rakyat, dan disuarakan oleh seorang pemimpin yang datang bukan membawa janji, tapi tindakan. Setelah konfrontasi panas di balai desa, suasana berubah menjadi emosional. Warga yang selama ini menahan kecewa, mulai membuka suara. Bukan sekadar keluhan, tapi jeritan hati yang selama ini mereka simpan dalam diam. Seorang ibu muda bernama Yanti maju ke depan, membawa bayinya yang terlelap dalam gendongan lusuh. "Kang Dedi," suaranya serak, "anak saya lahir di rumah karena puskesmas desa belum direnovasi. Bantuan itu katanya untuk fasilitas kesehatan, tapi yang kami dapat cuma janji." Tangisnya pecah, diikuti suara-suara dari warga lain. Tangisan itu bukan hanya karena marah, tapi juga karena merasa didengar. Untuk pertama kalinya, mereka merasa keluhannya tidak jatuh di tanah kering. Seorang bapak tua, Pak Hasan, yang lututnya kaku akibat kecelakaan di jalan desa yang rusak, mencoba berdiri. "Saya pernah mengadu ke kantor desa, minta jalan depan rumah diperbaiki, tapi katanya belum ada anggaran. Sekarang saya tahu, bukan karena tak ada uang, tapi karena kami tidak dianggap." Kang Dedi berdiri di samping mereka, menahan emosi. Matanya memerah. Ia bukan hanya mendengar cerita mereka, ia ikut merasakannya. Bantuan itu hak panjenengan semua. Itu bukan hadiah. Itu kewajiban negara yang harus diterima rakyat. Dan saya tidak akan biarkan siapapun merampasnya. Seorang pemuda lain, Asep, kembali maju. "Kami diminta sabar. Kami diminta percaya. Tapi hari ini kami sadar, kalau rakyat diam, kecurangan akan terus hidup. Tapi hari ini, kami berdiri." Sorakan dan tepuk tangan mendengar. Warga yang semula pasif mulai maju satu persatu, menyampaikan kisah mereka. Tentang sekolah yang dindingnya bolong, tentang saluran irigasi yang macet, tentang janji-janji kosong yang selama ini hanya tinggal tulisan di spanduk. Di tengah itu semua, Kang Dedi mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tenang.
Hari ini saya akan panggil pihak inspektorat kabupaten. Saya minta mereka datang ke desa ini. Semua dokumen, laporan keuangan, harus diperiksa. Kalau ada penyelewengan, harus dihukum. Pak Kades yang berdiri di pojok tak bisa lagi menahan diri. Ia mencoba membela diri. Saya tidak sendiri, Kang. Saya hanya jalankan apa yang sudah biasa. Kata-kata itu membuat suasana makin panas. Jadi ini sudah biasa? Menipu rakyat itu hal biasa? Teriak seorang bapak dari tengah kerumunan. Warga mulai bergerak mendekat. Tapi Kang Dedi kembali menenangkan. Kita cari keadilan, bukan keributan. Biarkan hukum bicara. Tapi satu hal yang pasti, hari ini bukan akhir. Ini awal bagi desa ini untuk bangkit. Suasana mulai tenang. Tapi emosi tetap menggantung di udara. Hari itu menjadi hari di mana warga menyuarakan rasa sakit mereka. Dan Kang Dedi menjadi saksi, sekaligus penggerak perubahan yang sedang dimulai. Keesokan paginya, mobil-mobil dinas dari inspektorat dan kepolisian daerah memasuki desa Cikaramat. Warga menyambut kedatangan mereka dengan tatapan penuh harap. Kang Dedi sendiri sudah tiba lebih awal, menunggu di balai desa sambil berbincang dengan beberapa tokoh masyarakat. Tim investigasi langsung bekerja. Mereka meminta semua dokumen terkait penggunaan dana bantuan, laporan keuangan, bukti transfer, kwitansi pengadaan barang, hingga notulen rapat desa, yang sebagian besar ternyata tidak pernah ada. Ini aneh, Kang, kata salah satu petugas inspektorat. Dana yang diklaim untuk pembangunan jalan, nyatanya tidak ada bukti pengerjaan. Bahkan pengadaan material pun fiktif. Warga yang melihat proses audit itu mulai bersorak pelan. Selama ini mereka hanya menduga-duga, tapi kini kebenaran mulai terlihat. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa sistem sedang berpihak kepada mereka. Tim juga memeriksa rekening pribadi kepala desa. Hasilnya mengejutkan. Ada aliran dana dalam jumlah besar yang masuk ke rekening pribadinya dari rekening desa, tanpa penjelasan yang jelas. Sebagian dana bahkan digunakan untuk membeli kendaraan dan properti di luar kota. Pak Kades, yang awalnya masih mencoba bersikap tenang, mulai gelisah. Ia mencoba menghindar dari pertanyaan-pertanyaan penyidik, dan bahkan sempat berusaha menyalahkan bawahannya. Tapi Kang Dedi tak membiarkan itu. Pimpinan tidak bisa lari dari tanggung jawab, ujarnya lantang di depan semua warga dan aparat. Kalau selama ini panjenengan menikmati hasil dari hak rakyat, maka panjenengan harus bertanggung jawab sepenuhnya. Salah satu perangkat desa, Bu Rina, akhirnya angkat bicara. Dengan suara gemetar, ia mengaku bahwa ia dipaksa menandatangani laporan keuangan palsu. Saya takut dipecat, Kang, tapi saya tidak bisa lagi menyimpan dosa ini, katanya sambil menangis. Pengakuan itu memperkuat bukti yang sudah dikumpulkan tim investigasi. Dalam waktu singkat, laporan resmi dibuat, dan kepala desa resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan dana desa. Kabar ini tersebar ke seluruh pelosok kecamatan. Desa Cikaramat menjadi perhatian, bukan karena kekacauan, tapi karena keberanian rakyatnya membongkar ketidakadilan, dan karena sosok Kang Dedi yang hadir di saat yang paling dibutuhkan. Warga pun melakukan syukuran kecil-kecilan. Bukan karena kepala desa ditangkap, tapi karena akhirnya kejujuran menang. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi keadilan mulai menemukan jalannya. Kang Dedi berdiri di tengah warga, tersenyum. Saya tidak datang untuk menjadi pahlawan. Panjenengan semua yang berani bersuara, itulah pahlawan sesungguhnya. Ingat, suara rakyat adalah kekuatan terbesar negeri ini. Dengan semangat baru, warga mulai menyusun rencana untuk membentuk panitia pengawasan pembangunan desa. Mereka tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Mereka sadar, menjaga keadilan harus dilakukan bersama. Hanya beberapa minggu setelah penyelidikan intensif, kasus penyalahgunaan dana desa di desa Cikaramat resmi masuk ke meja hijau. Kepala desa, yang dulu dikenal ramah namun penuh tipu daya, kini duduk di kursi terdakwa dengan wajah tertunduk. Di belakangnya, duduk beberapa perangkat desa lain yang ikut diperiksa sebagai saksi. Pengadilan digelar terbuka.
Wartawan lokal, aktivis, dan warga desa ikut hadir, memenuhi ruang sidang. Mereka datang bukan untuk merayakan kejatuhan seseorang, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Jaksa membeberkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Rekening bank, catatan pembelian mobil dan tanah, serta dokumen palsu pengadaan proyek yang tak pernah ada. Semuanya terang benderang di hadapan hakim. Yang paling menyentuh adalah saat beberapa warga diminta bersaksi. Seperti Bu Yanti, ibu muda yang pernah menangis di hadapan Kang Dedi. Di pengadilan, ia kembali mengisahkan kesulitan yang dialami keluarganya akibat tidak adanya layanan kesehatan yang layak. Tangisnya kembali pecah dan membuat suasana ruang sidang sunyi. Terdakwa sempat mencoba meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan merasa hilaf. Namun hakim tetap tegas. Hilaf tidak dilakukan berulang kali. Ini bukan kelalaian, tapi kesengajaan yang merampas hak hidup rakyat. Akhirnya, vonis dijatuhkan, 5 tahun penjara dan kewajiban mengembalikan kerugian negara. Beberapa aset milik kepala desa disita dan akan dilelang untuk memulihkan dana yang hilang. Warga pun bersorak pelan, lega dan puas meski tidak sepenuhnya bahagia. Di luar pengadilan, Kang Dedi mengadakan pertemuan kecil bersama warga desa. Ia memuji keberanian mereka dan menekankan pentingnya pengawasan warga terhadap anggaran dan pembangunan. Kalau kita tidak awasi, siapa lagi? Jangan pernah biarkan 1 rupiah pun disalahgunakan, katanya. Dalam waktu singkat, tim pemantau independen tingkat desa dibentuk. Isinya adalah gabungan tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu. Mereka bekerja sukarela untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan desa ke depan. Proses pencairan ulang dana yang sempat tertahan mulai berjalan kembali. Tapi kali ini dengan sistem yang lebih transparan. Anggaran pembangunan diumumkan terbuka di balai desa dan papan informasi publik. Rakyat diajak ikut merencanakan penggunaan setiap rupiah. Desa Cikaramat yang semula muram perlahan berubah. Warga mulai kembali tersenyum. Mereka sadar, keadilan memang butuh waktu, tapi bukan hal yang mustahil. Kang Dedi bersiap meninggalkan desa itu. Ia tidak membawa piagam atau sambutan meriah, hanya ucapan terima kasih tulus dari warga. Kalau lain waktu ada yang tak beres, panggil saya lagi, ucapnya sambil tersenyum. Dan mereka tahu, sosok itu bukan sekadar pejabat, tapi pelindung rakyat yang sesungguhnya. Beberapa bulan setelah keadilan ditegakkan, suasana desa Cikaramat mulai berubah drastis. Jalanan berlubang mulai diperbaiki, dan aliran air irigasi yang selama ini macet kini mengalir lancar membawa kehidupan baru bagi sawah-sawah warga. Anak-anak kembali bersekolah dengan semangat. Sekolah desa yang dulu kusam kini mendapat perbaikan, dengan ket baru dan peralatan belajar yang memadai. Guru-guru pun merasa lebih bersemangat mengajar. Warga desa tak lagi ragu menyuarakan aspirasi mereka dalam rapat-rapat desa. Setiap usulan dibahas bersama dan ditindaklanjuti secara transparan. Tidak ada lagi ruang untuk kecurangan atau penyelewengan. Bu Yanti, yang dulu pernah menangis karena fasilitas kesehatan yang buruk, kini mengelola posyandu dengan semangat baru. Ia mengajak ibu-ibu lain untuk aktif menjaga kesehatan keluarga, dengan dukungan dana desa yang benar-benar tepat sasaran. Kang Dedi sesekali datang berkunjung, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat dan pelindung. Ia selalu menekankan pentingnya gotong royong dan kejujuran demi kemajuan desa. Dalam pertemuan terakhir, warga sepakat membuat kelompok pengawas anggaran yang lebih resmi, dengan peran aktif dalam setiap proyek pembangunan. Mereka juga mengadakan pelatihan untuk mengenal tanda-tanda kecurangan dan cara melaporkannya. Desa Cikaramat mulai dikenal sebagai contoh desa yang berhasil bangkit dari keterpurukan, berkat semangat kolektif dan keberanian melawan ketidakadilan. Kehidupan ekonomi warga juga mulai membaik. Pasar desa kembali ramai, hasil panen meningkat, dan anak muda yang dulu merantau mulai kembali membuka usaha di kampung halaman. Semangat baru itu juga menarik perhatian pemerintah daerah, yang menjanjikan lebih banyak bantuan dan program pengembangan untuk desa yang kini menjadi pionir perubahan. Warga merasa bangga dan optimis.
Mereka tahu perjuangan menjaga keadilan belum selesai, tapi kali ini mereka lebih siap dan kuat. Kang Dedi, saat meninggalkan desa untuk tugas lain, mengingatkan warga agar terus waspada. Desa ini adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan tangan-tangan kotor merusak apa yang telah kita bangun. Di jalan pulang, ia tersenyum puas. Meski perjuangan masih panjang, ia yakin, dengan rakyat yang bersatu dan jujur, masa depan desa ini akan cerah dan penuh harapan.